Pertanyaan berikut, Pendeta. Ini Ya. biasanya pertanyaan ini sering ditanyakan kalau di akhir tahun. Tapi kali ini ditanyakan di tengah tahun. Dari Nonem juga. Apakah perlu kita merayakan Natal? Dan apakah memang hari Natal itu jatuh pada tanggal 25 Desember? Silakan, Pendeta. Terima kasih. Jadi makin mau terakhir semakin ini dalam. Kalau kita ingin melihat bagaimana orang Kristen yang mula-mula setelah Yesus naik ke sorga menjalankan kehidupan kekristenan dan keagamaannya, salah satu buku yang boleh kita baca ulang-ulang adalah buku Kisah Para Rasul. Itu menggambarkan cerita tentang jemaat yang mula-mula. Masih fresh mereka mengingat Yesus dan ajarannya. Di saat itu para rasul Kristus masih hidup. Yang mati adalah Yakobus. Kalau Yudas sudah tidak kita hitung lagi. Karena sebelum Yesus naik ke sorga, bahkan sebelum Yesus mati, beberapa saat sebelum Yesus mati, ia menggantung diri. Maka dalam Lukas pasal 24 dari 12 disebutkan 2 kali di sana ke-11 murid itu. 1 out, tinggal 11. Kisah pasal 1 mengatakan karena 1 out tinggal 11, maka dipilih seorang, maka menjadi 12 lagi. Saat itu baru Yakobus, baru Yakobus lah pada waktu itu. Bukan saudara Yesus, tapi Yakobus, anak Alfius kalau tidak salah, yang mati di Kisah pasal 12. Tentu mereka masih mengingat semua ajaran Yesus. Dan orang Kristen saat itu masih boleh mendengar langsung dari para rasul. Petrus sendiri berkata bahwa ajaran mereka itu bukan mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. 2 Petrus 1 ayat 16. Di tengah-tengah ajaran para rasul Kristus, tidak ada satupun perintah, petunjuk, atau kebiasaan di mana orang Kristen yang mula-mula di abad yang pertama, pada saat rasul-rasul masih hidup, memperingati kelahiran Yesus. Dari beberapa aspek pelayanan Yesus yang diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus untuk diperingati adalah kematiannya. Baca Lukas pasal 22 ayat 19-20, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 adalah kematiannya. Setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, engkau memperingati kematian Yesus sampai ia datang. Jadi yang diperintahkan adalah memperingati kematiannya. Dan bagaimana cara memperingatinya? Adalah melalui perjamuan kudus. Bahkan kebangkitannya sendiri pun tidak diperintahkan untuk diperingati. Kapan kita peringati kematian Yesus? Bukan sekali setahun. Baca 1 Korintus 11 ayat 26 yang berkata, setiap kali, as often as, kapan saja. Jadi boleh 3 kali, boleh 4 kali, tidak ditentukan juga hari apa. Tapi melalui apa kita merayakannya, yaitu perjamuan kudus. Para gembala, dan ini dipraktikkan pada jemaat mula-mula. 1 menit lagi kita jawab ini, supaya Jeff dan Steve tidak gelisah. Para gembala bersuka cita pada waktu kelahiran Yesus. Orang-orang Majus bahkan datang membawa persembahan. Karena kelahiran Yesus adalah hari besar. Malaikat-malaikat datang dan mengumandangkan kelahiran Yesus ini. Sungguh luar biasa.
Ini juga adalah bahagian dari pekabaran Injil. Paulus katakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 8. 2 Timotius pasal 2 ayat 8 bahwa ia mengabarkan kelahiran Yesus. Kalau kita tidak percaya pada kelahiran Yesus sebagai manusia dan tidak percaya bahwa dia adalah anak Allah, maka kita bukan orang Kristen. Ini sesuatu yang harus kita syukuri setiap hari. Tetapi tidak ada perintah untuk menetapkan satu tanggal atau satu hari untuk menjadikan hari itu sebagai hari istimewa. Apalagi kalau naik tingkatnya sebagai hari yang kudus yang kita pilih satu tanggal dalam satu tahun. Namun kita harus selalu bersuka cita oleh karena kelahirannya. Tidak peduli kapanpun saja. Kalau pada bulan Desember banyak orang yang bersuka cita karena kelahiran Yesus, marilah kita bersuka cita. Tidak mungkin kita murung-murung, karena kita mesti bersuka cita atas kelahirannya ini sebagai awal dari langkah pelayanan Yesus bagi keselamatan kita. Namun tidak ada perintah untuk menetapkan satu tanggal. Terima kasih. Amin. Terima kasih pendeta. Itu dia menjadi pertanyaan terakhir pada malam hari ini.